Oke, selamat datang para pendengar podcast ngopi degan ya. Ngobrol pintar demokrasi Tegalan ya. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan podcast perdana ini ya, saya akan membahas tentang strategi meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah urban. Tentu para pendengar penasaran, dan saya mengundang dua narasumber ya yang mempunyai kompetensi ya. Yang pertama adalah Bapak Charis Budiman ya, selaku Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih di KPU Kota Tegal. Yang kedua Bapak Heru atau Mas Heru atau Bung Heru nih ya, salah satu aktivis GMNI di Kota Tegal dan masih tercatat sebagai mahasiswa UPS. Sudah Pak. Oh, udah pernah ya? Udah pernah ya. Monggo mungkin biar lebih outdoor, perkenalan dulu Mas Charis ya, santai saja sambil pokoknya jangan ya, kita membahas tema ini jangan terlalu kaku, yang penting pendengar asik dan bisa teredukasi pasca mendengarkan podcast ini. Monggo untuk waktu dan tempat Pak Charis perkenalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Ketua KPU Kota Tegal Bapak Karyudi Prayitno atas undangannya sebagai narasumber pada podcast perdana KPU Kota Tegal. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya Charis Budiman. Kebetulan saya dipercaya jadi komisioner KPU periode 2024-2029, dan pada kesempatan satu periode ini saya dipercaya sebagai divisi Sosdiklih Parmas SDM. Kebetulan saya asli Kota Tegal, dan saya alumni UPS Kota Tegal, kampusnya Mas Heru. Saya dari Fakultas Ekonomi, Bung Karyudi. Saya tertarik dengan podcast yang hari ini KPU Kota Tegal bikin. Namanya cukup menarik. Oh. Kopi Degan. Ngopi Degan. Ngobrol pintar demokrasi Tegalan. Itu mengandung makna yang sangat dalam, terutama penyajiannya. Mungkin properti ini jadi apa namanya ya? Salah satu slogannya lah ya. Kopi Degan. Ada kopi, ada degan. Padahal degan atau kelapa muda ini ya, istilahnya kelapa muda ya. Ini di daerah Tegal kota udah jarang ya? Jarang. Kalau degan itu kelapa muda. Kalau teman-teman Tegal itu ngomongnya degan ya, kelapa degan. Oke, itu perkenalan dari saya Pak. Mungkin selanjutnya Bung Heru. Ya. Oh, selanjutnya Mas Heru atau Bung Heru, monggo perkenalan. Oke, terima kasih Pak Ketua Karyudi Prayitno sudah mengundang saya untuk hadir dalam podcast perdana di KPU Kota Tegal. Waduh, saya berterima kasih, dan saya juga sedikit gugup sebenarnya, karena baru pertama kali juga mengikuti podcast seperti ini. Apalagi saya hadir ke sini sebagai narasumber cukup nyentrik, karena tema pada kali ini itu
partisipasi pemilih pada wilayah Kota Tegal, berbicara tentang demokrasi itu kan lagi hotline. Nah ini kok gugup, yang bikin gugup apa? Bukan hostnya karena hostnya sangat pede sekali karena dia merupakan ya jadi guru saya juga ini, Bung. Oke, perkenalkan, nama saya Heru Setiawan. Saya juga dari UPS Tegal juga. Kebetulan sekarang masih aktif dalam pergerakan mahasiswa. Saya bergerak di Gemini, lebih cenderung pada indikator-indikator masyarakat dan paham dari founding father kita Insinyur Soekarno. Pada kesempatan kali ini saya cukup senang karena ngobrol kali ini tadi Bung Cari sudah sempil tentang adanya dekan dan kopi ya. Apalagi ada banyak filosofinya ya berarti ya. Ya, saya sangat kopi hitam. Kopi cappuccino. Pada hari ini saya sekali lagi ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di sini Pak Ketua. Semoga bisa memberikan sedikit informasi, manfaat dan edukasi terhadap masyarakat khususnya di wilayah Kota Tegal. Oke, ya sungguh tak elok ya ketika para narasumber sudah memperkenalkan dirinya, maka saya sebagai host juga akan memperkenalkan dirinya. Wah, ya nama lengkapnya kalau di Pratnya biasa dikenal atau dipanggil Bung Bongkar ya. Saya sengaja mengubah penampilan ya biar kelihatan gokil. Jadi podcast tidak selalu memberikan pertanyaan kaku seperti interview, tapi yang penting substansi dan materi bisa terserap oleh para pendengar khususnya Kota Tegal dan masyarakat secara umum di seputaran wilayah Kota Tegal. Oke, untuk mempercepat waktu, pertanyaan yang pertama yang akan saya lontarkan kepada Bapak Caris selaku Divisi Sosdikri di Kota Tegal. Partisipasi pemilih di pilkada dan pemilu Kota Tegal selama ini apakah sudah termasuk tinggi atau belum, atau sudah memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh Bapak selaku Divisi Sosdikri? Baik Pak, kalau menurut saya berkaitan dengan partisipasi itu memang ukurannya agak jujur Pak. Apakah tinggi atau tidak? Karena memang posisinya kita itu dihadapkan pada satu permasalahan ketika kita melakukan action sosialisasi. Jujur, untuk partisipasi pilkada kemarin berdasarkan angka kita sangat menurun dari 70%. 70% di pilkada itu pemilu? Oh pilkada sebelumnya. Oh 2018an ya. Dibanding pilkada kemarin yang kita laksanakan tanggal 27 November itu kita turun di 0,6, yaitu persisnya itu di angka 69,34. Itu pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota turun 0,6%. Sedangkan untuk pilgubnya itu kita di 69,4%. Jadi ada penurunan. Memang kita sudah melakukan antisipasi. Antisipasi apa, Pak? Antisipasi terjadinya penurunan. Kenapa? Karena di satu daerah, tepatnya di wilayah Kecamatan Margadana, itu memang butuh effort lebih untuk melakukan sosialisasi.
Kenapa demikian? Karena di wilayah Margadana itu hampir mayoritas penduduknya adalah pedagang atau pengusaha warung Tegal, warteg, yang mereka mengadu atau mencari rezeki justru di luar kota Tegal. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, sehingga kita butuh melakukan pendekatan secara persuasif untuk bisa memboyong mereka pulang pada saat proses pencoblosan. Itu memang sudah kita ikhtiarkan untuk melakukan pendekatan. Salah satunya melakukan beberapa kegiatan di wilayah Bandung Raya. Ada juga yang di Jakarta. Kita juga melakukan kegiatan yang ada di Jakarta, tepatnya pada saat pemilu sebelumnya 2024 ya. Jadi kegiatan itu kita sudah mappingkan, kita sudah prediksi itu yang akan kita kejar. Ada aspek lain yang mungkin bisa mengakibatkan nilai partisipasi turun, yaitu masyarakat pesisir, Pak. Masyarakat pesisir itu mereka lebih memprioritaskan mencari rezekinya di laut. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan mencari ikan di laut, untuk bisa pulang itu agak susah. Butuh kesadaran politik yang besar bagi mereka. Ya, itu memang tugas kita ya. Tugas kita melakukan sosialisasi agar mereka bisa minimal peduli dengan proses pilkada ataupun pemilu di kemudian hari. Itu memang tugas besar kita. Sehingga kita perlu melakukan strategi-strategi mengajak mereka untuk bisa berbondong-bondong datang ke TPS. Memang tidak mudah, tetapi itu akan kita ikhtiarkan dengan melalui beberapa kegiatan. Bisa kegiatan dalam ruangan, bisa kegiatan luar ruangan, ataupun pendekatan-pendekatan yang lain. Alhamdulillah penurunan kita tidak signifikan dibanding kabupaten kota di sebelah. Hampir rata-rata pilkada kemarin ada penurunan yang signifikan di beberapa kabupaten, terutama di sebelah kota Tegal. Mungkin disit penurunannya lebih ekstrim dibanding kita. Apapun namanya, yang namanya turun itu tetap tidak membuat kita senang, tetapi kita menjadikan semangat kita untuk bisa terus menggali apa permasalahannya. Kalau toh bisa merubah atau mengusulkan regulasi, ini yang sedang kita coba, Pak. Karena kita paham benar ketika teman-teman pengusaha warteg yang bekerja di Jakarta ataupun di Bandung untuk pulang ke daerah untuk menoblos saja, itu mereka agak enggan, Pak. Karena omset per hari mereka sudah kelihatan, Pak, 4 juta, 5 juta per hari. Sedangkan mereka kalau pulang ke Tegal itu tidak mendapatkan angka itu. Mereka pulang ke Tegal nggak mungkin 1 hari, Pak, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Lah, omset itu yang hilang dibanding apa yang dia dapat ketika pulang. Itu yang menjadi PR besar kita untuk bisa mereka bisa datang dengan ikhlas melakukan tugasnya sebagai warga negara, warga Kota Tegal pada pemilihan pilkada maupun pemilu tahun 2029. Mungkin itu, Pak, gambaran tentang partisipasi kita apakah besar atau kecil. Oke, berarti satu faktor diaspora, yang kedua faktor kesadaran politik masih kalah dengan kesadaran ekonomi. Ya, seperti itu. Izin batuk dulu. Ini nanti jangan berbicara batuk-batuk, jangan dibuat Gus. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Bung Heru ya, selaku aktivis mahasiswa dan ya, barangkali punya pandangan yang berbeda. Bagaimana mahasiswa ya melihat partisipasi pemilih di wilayah Kota Tegal ini yang mungkin ya sedikit banyak tadi sudah diulas oleh narasumber satu ya, selaku penyelenggara KPU Kota Tegal. Barangkali ya ada pernyataan yang berbeda atau ada
statement yang berbeda agar ke depan Kota Tegal di 2029 nanti bisa naik tingkat partisipasinya. Monggo Mas Heru. Oke, pernyataan dari Bung Charis tadi cukup lengkap ya, Bung. Beberapa hal memang masyarakat di Kota Tegal khususnya mereka mempunyai mata pencarian yang saya rasa memang berbeda-beda. Ada yang memang merantau, ada yang memang masih kekeh bekerja di wilayah Kota Tegal juga. Tapi saya rasa ada beberapa faktor di mana tadi Bung Charis statement bahwa ini memang ada kekurangan penurunan dari partisipasi pemilih. Wah, berarti kan ada suatu hal yang memang perlu dirumuskan kembali, sesuatu hal yang memang harus kelak suatu saat nanti ada beberapa formula-formula baru yang mana bisa menarik masyarakat khususnya Kota Tegal yang di luar Kota Tegal untuk setidaknya untuk pulang. Apa ya, tadi bicara tentang kesadaran politik dibenturkan dengan bagaimana faktor ekonomi dari setiap individu kan. Makanya saya pribadi sebagai mahasiswa ya, artinya cukup peduli dengan dinamika yang terjadi di Kota Tegal khususnya perihal tentang demokrasi. Melihat partisipasi pemilih di Kota Tegal pada pemilu maupun pemilihan pada tahun 2024 kemarin itu indikatornya memang positif, Pak. Positif. Itu pandangan dari teman-teman dari mahasiswa melihat kemarin sosialisasinya bagaimana, pengawasannya bagaimana, terus terjalinnya proses demokrasinya itu bagaimana sampai pada saat titik ini hasil dari demokrasi, Pak, kemarin. Ini sosok yang sudah dipilih memang betul oleh masyarakat Kota Tegal. Sehingga saya harap untuk teman-teman maupun masyarakat Kota Tegal lebih melek terhadap politik. Nah, itu formula-formula baru atau hal-hal baru yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun baik penyelenggara teknis maupun dari segi pengawas. Jadi perlu literasi politik ya. Ada pembelajaran politik, ada hal-hal baru yang membuat masyarakat Kota Tegal itu melirik bahwa saya memang harus cekatan terhadap politik, karena balik lagi ya, politik memang setiap hal memang berubah kan. Artinya walaupun memang dari kacamata teman-teman itu menganggap bahwa kemarin pemilu maupun pemilihan itu mempunyai tren positif, walaupun memang masih terdapat ruang untuk ditingkatkan. Yang pertama ada peningkatan partisipasi pemilih. Tadi Mas Charis sudah membeberkan bagaimana kemarin itu 70%, sekarang turun menjadi 69% secara spesifik ya. Artinya turunnya itu memang tidak melampaui jauh, tidak signifikan. Terus ada variasi partisipasi pemilih antar kecamatan. Nah, itu menjadi tugas dari penyelenggara pemilu, di mana untuk pemilu 2024 kemarin itu kan salah satu kecamatan yang ada di Kota Tegal itu menjadi titik fokus dari para penyelenggara pemilu. Contoh itu di Margadana. Nah, itu menjadi salah satu titik fokus. Kenapa di sana itu menurun dan di sebelah tidak? Kecamatan-kecamatan lain tidak. Apa yang menjadi faktor di sana? Nah, itu formula-formula yang harus cepat dilaksanakan untuk kedepannya. Perlu memahami tipologi masyarakat, tipologi di sana, kecamatan, karakteristik masyarakat di sana, karakteristik perilaku pemilih. Ini berarti PR nih ya. PR. Karena penyelenggara. Karena balik lagi
di antara 4 kecamatan di Kota Tegal, khususnya Margadana itu kan memang satu wilayahnya memang cukup luas dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Tambah lagi saya melihat untuk komprehensifnya dari masyarakat Margadana itu kan cenderung memang istilahnya buyar, artinya ada yang bekerja di sana dan yang lain, sehingga munculnya angka tersebut. Nah, perlu hal-hal yang menarik itu apa? Ya, itu menjadi PR bagi penyelenggara pemilu. Terus tantangan dan harapan itu bagi saya. Artinya meskipun ada peningkatan ya secara partisipasi pemilih, walaupun untuk targetnya itu kan 80% ya. 80% itu belum tercapai secara keseluruhan. 80% target kan? Dari KPU RI atau provinsi atau KPU Kota Tegal itu sendiri? Bukan, sebenarnya bukan masalah target, tetapi memang ada angka persentase pemilih dianggap itu baik, karena standarnya adalah 70%. Itu jadi memang ada lembaga yang standarkan itu apakah itu tergolong baik di angka 70%. Itu ada range-nya di angka 70%. Jadi kita memang hampir menyentuh angka itu sebenarnya dengan 9,34 itu hampir menyentuh angka itu. Cuman mungkin berbeda dengan pemilu karena memang kepentingannya dalam tanda kutip untuk mereka melakukan tugasnya sebagai warga negara dan warga Kota Tegal untuk memilih memang ada di situ Pak. Contoh di momen misalkan, kenapa sih pas pemilu kemarin tingkat partisipasi jauh lebih tinggi? Ingat loh, 14 Februari itu berdekatan dengan hari libur nasional Lebaran, sehingga mereka Pilkada 2018. enggak, pemilu. Kalau pemilu 2000 kemarin 2024 yang 14 Februari itu mendekati Lebaran, sehingga mereka ada waktu lebih panjang di Kota Tegal. Seperti itu. Dan sedangkan kemarin hanya diliburkan pada saat coblosan saja, sehingga itu pengaruh secara timing ya, timing waktu lah. Iya, timing waktu. Tapi memang kalau misalkan kita kan bekerja berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan. Memang itu satu tantangan buat kita. Tetapi itu jadi inventarisasi permasalahan kita, Pak. Bahwa pada saat evaluasi Sosdikli kemarin di Guji yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tegal, itu memang sempat terlontar bahwa apakah bisa pelaksanaan pilkada itu diselenggarakan justru di wilayah kota lain. Misalkan di Bandung ada TPS untuk Kota Tegal, tetapi di Bandung saja, tidak prioritas pada Bandung Timur atau Bandung Selatan. Jadi lebih mendekatkan TPS itu lebih mendekatkan pada masyarakat warga Kota Tegal yang berdomisili atau bekerja di sana, Pak. Begitu juga di Jakarta, itu memang sempat dijadikan inventarisasi solusi. Itu walaupun solusi itu atau usulan itu kan perlu bahasa sangat tidak logis ya, karena kita mengenal namanya daerah pemilihan. Betul. Pelaksanaannya juga kita serentak. Artinya nanti malah muncul irisan di daerah yang di wilayah itu ya. Betul, bisa jadi seperti itu. Itu memang sempat ada ide-ide lah, ide-ide liar dari teman-teman pemilih ya. Di bawah seperti itu. Bisa nggak sih Pak, kalau pencoblosan itu ada di Bandung, katakanlah satu TPS saja Pak untuk bisa mengcover warga Tegal yang ada di Bandung. Itu saran dari pemilih yang ada di Kota. Itu tapi secara substansial kalau kita melihat pemilu dilihat dari
substansialnya kita clear ya, melaksanakan sesuai dengan tahapan, ya, nggak ada Kalau ya kan, nggak ada problematika yang muncul ya. Kalau melihat sisi bahwa pemilu melihat dari politik elektoral, oke lah, kita mungkin belum sesuai ya. Tapi yang kita butuhkan kan ruh demokrasi kan substansial pemilu itu sendiri kan, tidak melanggar norma hak asasi manusia, ada kebebasan ya, liberté, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh siapa kepada pemilih, kira-kira kan itu yang paling, bagi saya itu yang paling penting. Pada saat kemarin kita bikin indeks partisipasi itu Pak, kan kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu. Kenapa? Karena ada pertanyaan di kolom indeks itu Pak, apakah ada pelanggaran di wilayah kabupaten kota saudara bekerja? Kita ke Bawaslu, kita minta data apakah ada pelanggaran atau pengaduan. Ternyata memang zero pengaduan Pak. Saya minta datanya, zero pengaduan, data resmi dari Bawaslu Pak. Data resmi dari Bawaslu mengeluarkan zero pengaduan. Berarti kan itu mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pilkada di Kota Tegal dengan penyelenggara KPU Kota Tegal itu clear tanpa ada pelanggaran dan pengaduan. Saya pikir untuk mereka melakukan tugasnya sebagai warga negara, warga Kota Tegal untuk memilih memang ada di situ Pak. Contoh di momen misalkan, kenapa sih pas pemilu kemarin tingkat partisipasinya jauh lebih tinggi? Ingat loh, 14 Februari itu berdekatan dengan hari libur nasional Lebaran, sehingga mereka Pilkada 2018 enggak pemilu. Kalau pemilu 2000 pemilu kemarin 2024 yang 14 Februari itu mendekati Lebaran, sehingga mereka ada waktu lebih panjang di Kota Tegal. Seperti itu. Sedangkan kemarin hanya diliburkan pada saat coblosan saja, sehingga itu pengaruh secara timing ya, pengaruh secara timing. Tapi memang timing waktu lah ya, timing waktu. Tapi memang kalau misalkan kita kan bekerja berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan. Memang itu satu tantangan buat kita. Tetapi itu jadi inventarisasi permasalahan kita Pak, bahwa pada saat evaluasi Sosdiklih kemarin di Guci yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tegal, itu memang sempat terlontar bahwa apakah bisa pelaksanaan pilkada itu diselenggarakan justru di wilayah kota lain. Misalkan di Bandung ada TPS untuk Kota Tegal, tetapi di Bandung saja, tidak prioritas pada Bandung Timur atau Bandung Selatan. Jadi lebih mendekatkan TPS itu lebih mendekatkan pada masyarakat warga Kota Tegal yang berdomisili atau bekerja di sana Pak. Begitu juga di Jakarta, itu memang sempat dijadikan inventarisasi solusi gitu. Itu walaupun solusi itu atau usulan itu kan memang perlu bahasa sangat tidak logis ya, karena kita mengenal namanya daerah pemilihan. Betul. Pelaksanaan juga kita serentak, artinya nanti malah muncul irisan di daerah yang di wilayah itu ya. Betul, bisa jadi seperti itu. Itu memang sempat ada ide-ide Pak, ide-ide liar dari teman-teman pemilih ya. Di bawah seperti itu. Bisa nggak sih Pak, kalau penyoblosan itu ada di Bandung, katakanlah satu TPS saja Pak, untuk bisa mengcover warga Tegal yang ada di Bandung. Itu saran dari pemilih yang ada di kota besar. Itu tapi secara substansial kalau kita melihat pemilu dilihat dari substansialnya, kita clear ya, melaksanakan sesuai dengan tahapan, nggak ada kalau ya kan, nggak ada problematika yang muncul ya. Kalau melihat sisi bahwa pemilu melihat dari politik elektoral, oke lah, kita mungkin belum sesuai ya. Tapi yang kita butuhkan kan
roh demokrasi kan substansial pemilu itu sendiri kan, tidak melanggar norma hak asasi manusia, ada kebebasan ya kan, liberté, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh siapa kepada pemilih, kira-kira kan itu yang paling bagi saya itu yang paling penting dasar. Pada saat ya kan? kemarin kita bikin indeks partisipasi itu Pak, kan kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu. Kenapa? Karena ada pertanyaan di kolom indeks itu Pak. Apakah ada pelanggaran di wilayah kabupaten kota saudara bekerja? Kita ke Bawaslu, kita minta data apakah ada pelanggaran atau pengaduan. Ternyata memang zero pengaduan Pak. Saya minta datanya, zero pengaduan, data resmi dari Bawaslu Pak. Data resmi dari Bawaslu mengeluarkan zero pengaduan. Berarti kan itu mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pilkada di Kota Tegal dengan penyelenggara KPU Kota Tegal itu clear tanpa ada pelanggaran dan pengaduan. Saya pikir kita sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada, sehingga hasilnya seperti itu Pak. Memang berkaitan dengan tingkat partisipasi ada sesuatu yang tidak memuaskan di situ, ada penurunan sekitar 0,6%. Oke, pertanyaan selanjutnya ya untuk Pak Charis. Ke depan ada kiat khusus enggak untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya, di wilayah Kota Tegal ini? Untuk kiat khususnya tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan Pak, tentunya kita melangkah itu berdasarkan tinjauan sebelumnya. Jadi kita ada daftar inventarisasi masalah, kita sudah bikin dan kita sudah rekomendasikan untuk action kita menyikapi pilkada ke depan. Apa sih yang akan kita lakukan menyikapi pilkada nanti? Kita sudah siapkan trik-triknya. Satu, melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan beberapa media. Maksudnya media di sini bukan media sosial media atau apa ya Pak, tetapi dengan tertatap muka langsung dengan teman-teman pemilih secara langsung lewat beberapa komunitas. Itu. Yang kedua memang sosialisasi yang sudah kita laksanakan. Kemarin juga tergolong cukup bagus ketika kita melakukan sosialisasi di titik-titik keramaian. Kita kemarin di 8 titik keramaian dan itu rutin setiap minggu. Rutin setiap minggu kita lakukan. Ya artinya kan walaupun sosialisasinya begitu masif, tapi tingkat partisipasinya kan ya satu itu ada beberapa trik yang kita lakukan, salah satunya itu. Berikutnya adalah kita melakukan kunjungan ke tempat kerja teman-teman yang ada di Bandung atau Jakarta, seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin pendekatannya berbeda, gitu. Sudah melibatkan melibatkan publik nggak terkait persoalan ini ya? Mungkin perlu membuka ruang-ruang diskusi ya kepada masyarakat agar ke depan baik pemilu maupun pemilihan bisa lebih baik dalam konteks partisipasi ya. Betul. Kita sasar kemarin itu kita masuk sekolah Pak, lewat kegiatan di tingkat SMK, SMA. Lah nanti ke depan itu mungkin kita akan masuk ke sosialisasi di SMP Pak, karena kita menyasar 5 tahun ke depan teman-teman yang ada di sekolah kelas 3 SMP itu sudah dapat hak pilih. Berarti Gen Z ya, berarti lebih ke depan lebih memfokuskan sosialisasi ke Gen Z ya. Kita fokus kepada pemilih pemula untuk kegiatan sosialisasi di pendidikan ya. Tentunya kita bekerja sama dengan stakeholder, dengan Kesbangpol, kita berhubungan untuk bisa melakukan sosialisasi sebagai kepanjangan tangan ya, untuk melakukan sosialisasi kepada pelajar. Kita sudah membagi porsinya. Kalau KPU nanti akan bertemu dengan SMP dan SMA ketika SMA ada acara pemilihan ketua OSIS mungkin, dan sosialisasi intent bagi di Pakes Bangpol itu masuk ke teman-teman SMA dan teman-teman di mahasiswa. Seperti itu. Trik saya seperti itu Pak. Mungkin dari Mas Heru barangkali ada input atau masukan atau semacam
saran rekomendasi yang bisa diberikan kepada KPU? Sebagai mahasiswa ya, saya percaya bahwa KPU itu selain sebagai penyelenggara teknis, tapi juga sebagai garda terdepan bagi pendidikan politik masyarakat, khususnya Kota Tegal ya, karena keterlibatan generasi muda, terus ormas dan yang lain itu menjadi salah satu kunci bahwa membangun pemilu yang partisipatif, jujur dan bermartabat ada di situ. Dan Saya rasa Kota Tegal sudah membuktikan itu. adanya kemarin dari KPU menyelenggarakan sosialisasi dan Bawaslu juga menyelenggarakan juga kan, artinya tidak kurang bagi masyarakat khususnya Kota Tegal untuk memahami bahwa pendidikan politik dan melek terhadap politik memang hal yang wajib menurutku dari kacamata mahasiswa ya. Lalu ada beberapa hal yang memang menjadi kepedulian kita terhadap kualitas demokrasi. Ada beberapa masukan untuk penyelenggara KPU. Yang pertama ada perluas sosialisasi di kalangan muda. Ya, kita bisa lihatlah artinya platform digitalisasi itu kan paling mudah untuk memberikan edukasi, informasi dan hal-hal yang lain, yang mana untuk generasi 2000-an ya khususnya, termasuk saya juga ini artinya lebih cenderung mereka itu menggunakan HP daripada menggunakan informasi-informasi yang lain, termasuk buku, koran dan yang lain lah ya. Dia lebih cenderung terhadap gadget mereka. Nah, dia menggunakan gadget mereka untuk selain sharing terhadap hal-hal yang lain, dan dia input juga tentang informasi-informasi yang ada di negara kita, termasuk Kota Tegal, khususnya demokrasi. Mereka melihat bahwa demokrasi yang sudah berjalan ini, adanya pemilihan maupun pemilu sudah berjalan cukup baik, tidak ada halangan. Apalagi tadi Bung Charis sudah klarifikasi bahwa di Kota Tegal, khususnya Kota Tegal itu zero kan, zero, artinya tidak ada pelanggaran berat ataupun hal yang lain yang bersangkutan dengan pemilu. Tadi ada platform yang dimana memang dari penyelenggara gencar lah, artinya selain sosialisasi tatap muka ya, itu ada platform-platform yang memang ternyata saya rasa 90% ya, 90% hampir 100% itu dampaknya itu di sana. Apalagi dari pihak penyelenggara itu mampu menggandeng kaula-kaula muda. Manfaatkan ruang-ruang itu ya, Mas Heru ya. Terus libatkan mahasiswa sebagai relawan demokrasi. Itu perlu. Apa karena panjangan mahasiswa? Waduh, bukan. Artinya maksudnya kalau sebagai mahasiswa itu kan. Tapi ini bukan masukan tendensi ya. Bukan. Objektif. Maksudnya sebagai pelatihan juga kepada mahasiswa untuk menjadi agen sosialisasi di komunitas mereka. Maksudku seperti itu. Dia selain aktif sebagai mahasiswa, dia juga input informasi dari penyelenggara pemilu khususnya perihal tentang demokrasi terhadap komunitas-komunitas mereka. Masuk. Baik dalam kampus maupun di luar kampus. Ada. Dan itu memang terjalin sebenarnya. Lalu tingkatkan aksesibilitas informasi. Pastikan ya perihal tentang kayak TPS ya, tempat-tempat TPS, terus TPT dan yang lain itu memang udah menjadi hal yang wajib kan bagi penyelenggara. Terus transparansi dan akuntabilitas itu menjadi publikasi secara terus menerus. Masif ya. Masif. Terus tingkatkan tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Itu kan memang perlu menjadi suatu acuan tingkat keberhasilan suatu demokrasi itu kan bagaimana tanggapan dari masyarakat itu mengenai demokrasi tersebut juga.
lalu fokus pada daerah partisipasi yang rendah. Tadi kita udah bicara bahwa salah satu kecamatan di Kota Tegal Margadana. Ketika maaf potong ya Mas Heru. Jadi ketika kita mapping maka ada satu kecamatan yang memang memengaruhi dampak tingkat partisipasi pemilih di wilayah Kota Tegal, terutama Kecamatan Margadana. Andai kata sumbangsih pemilih di Margadana itu tinggi, mungkin ini tidak terjadi. Penurunan itu tidak terjadi angka-angka itu. Dan terkait transparansi, kemarin KPU Kota Tegal dapat KPI award dari KIP ya. KIP apa sih? Apa ya? Menuju informatif. Oh, informatif ya. Yang Informatif. dulunya apa? Dulunya Kurang. ya. Oh, belum informatif, kurang informatif ya. Ini juga sebuah prestasi. Jadi kalau Mas Heru tadi menyampaikan transparansi dan akuntabilitasi, ternyata KPU Kota Tegal sudah mulai bekerja dengan baik lah. Tetapi saya sepemahaman sekali sama apa yang disampaikan sama Bung Heru berkaitan dengan model atau cara melakukan sosialisasi untuk generasi-generasi yang baru, Pak. Jadi memang pilkada kemarin sepertinya kita kurang masif untuk masuk terlalu dalam ke teman-teman Gen Z. Alasannya apa kemarin? Tidak terlalu masuk ke Gen Z itu. Kemarin itu kan kita baru ya Pak, kita baru cenderung banyak kegiatan kita itu berada di luar ya. Jadi undangan-undangan sehingga yang ke dalam yang ke dalam itu justru terabaikan. Jadi memang ada beberapa agenda sosialisasi yang sudah kita susun dengan teman-teman KSP ya. Akhirnya terpending. Melakukan sosialisasi itu sempat kita serahkan kepada PPK untuk melaksanakan itu. Diserahkan kepada jadi biar kegiatan itu terakomodir, bisa disampaikan kepada masyarakat, kita menugaskan kepada PPK untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Tapi memang otomatis ketika pelaksananya teman-teman PPK kan sepertinya rohnya kita belum dapat, Pak. Nah, itu mungkin yang nanti akan kita tutup, akan kita fokuskan pada sosialisasi ke depan. Oke. Lebih cenderung pada ini ya, kalau terkhusus pada tingkat partisipasi di daerah yang rendah, itu menurutku ya, dari kacamata seorang mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penyelenggara, yaitu tentang adanya pendekatan yang lebih personal. Karena kalau pendekatannya secara personal itu nanti basisnya itu kan ke komunitas yang lebih luas. Contoh lah, misal katakanlah di kecamatan A itu ada beberapa tokoh yang memang berpengaruh di sana. Nah, itu pendekatan secara personal itu mampu nanti bisa menyebar luas. Karena balik lagi karakteristik khususnya di masyarakat Kota Tegal itu kan cenderung pada siapa yang bicara, bukan apa yang dikatakan. Bukan siapa orangnya kan, tapi siapa orangnya bukan dari apa yang dikatakan. Artinya masyarakat lebih menggunakan cara di mana dia melihat sosoknya. Berarti karismatik. Pendekatan karismatik. Secara personal itu. Jadi sama dengan rural dong kalau gitu. Itu hampir sama sebenarnya. Padahal kita kan urban, suka kan kita sudah masuk dalam kategori masyarakat urban ya, masyarakat perkotaan. Walaupun balik lagi secara kedaerahan ya, artinya ini kota yang sedang lagi digenjot untuk maju, masyarakat juga digenjot untuk berpikir lebih maju lagi tentang era digitalisasi dan globalisasi kan, apalagi perihal tentang demokrasi. Balik lagi ada beberapa cara yang memang perlu dilakukan oleh penyelenggara. Jadi ada lewat sosial media, platform-platform yang memang menjadi primadona dari kaula-kaula muda. Apalagi kunci dari keberhasilan demokrasi itu kan hal-hal yang mempengaruhi demokrasinya itu orang-orangnya itu memang giat.
sosialisasinya berjalan, informasi-informasi yang akurat juga memang tersampaikan oleh masyarakat. Gitu loh. Berarti yang pertama tentang platform digitalisasi kita berdayakan. Kedua, simbol-simbol ketokohan kita libatkan kaula-kaula muda gitu. Itu untuk menjadi salah satu menjadi relawan demokrasi lah, karena memang segmen masyarakat yang nanti ada beberapa hal memang segmen dari masyarakat itu belum terpapar informasi yang secara akurat. Tidak memungkinkan bahwa di wilayah urban pun ada di suatu wilayah memang barangkali belum tersampaikan bahwa ternyata malah ada pesta demokrasi tanggal ini gitu loh. Bisa jadi itu walaupun di wilayah urban. Makanya hal-hal seperti tadi libatkanlah hal-hal yang memang seperti itu. Termasuk tadi ya approach of personality ya, pendekatan secara personal ya. Oke, ya 2 pertanyaan ya sudah terjawab cukup komprehensif ya. Untuk mengurangi rasa ketegangan ya, mari kita dengarkan ya sambil ngopi-ngopi ini para narsum ya. Kita ngopi dulu sambil kita rehat sebentar dengan jingle Pilkada kemarin. Salah satu jingle terbaik menurut saya karena liriknya dan si pembawanya cukup populer ya, yaitu band Drive. Oke ya. Oke, pendengar Ngopi Degan, ngobrol pintar demokrasi Tegalan ya. Setelah kita rehat, selanjutnya ada pertanyaan ini buat Pak Charis selaku Kepala Divisi Sosdikli ya. Tentu masyarakat Kota Tegal tidak sama dengan masyarakat Kabupaten Tegal atau wilayah lainnya seperti Pemalang atau Brebes. Karena di Kota Tegal tentu tidak ada wilayah punggung ya. Sementara di kota 3 wilayah itu ada. Kota Tegal sudah masuk wilayah urban bukan wilayah rural ya. Maka tipologi masyarakatnya pun berbeda. Sehingga cara berpikir pandang politiknya pun berbeda. Kira-kira langkah strategis ke depan untuk meningkatkan tingkat partisipasi apa kira-kira yang sudah akan dilakukan atau mungkin sudah punya konsep atau barangkali sudah punya plan di sosialisasi non pemilihan ini ke depan? Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk kepada strategi sosialisasi, tentunya kita harus memetakan, Pak. Memetakan. Sebenarnya masyarakat Kota Tegal itu ada pada wilayah yang mana? Kalau bicara tipologi pemilih, itu Tegal masuk kategori wilayah urban ya, Pak. Di mana bicara wilayah urban kita ada beberapa karakter pemilih yang tradisional, terus ada karakter pemilih yang emosional, bahkan ada karakter pemilih yang rasional. Tentunya masing-masing karakter itu juga memiliki plus minusnya. Contoh misalkan karakter pemilih yang tradisional, mereka itu cenderung lebih ke partai yang dibawa. Dia pengikut setianya ada pada masyarakat yang lebih mengedepankan kepada pendekatan penokohan. Itu masyarakat tipikal yang tradisional. Tentunya dengan pendekatan model sosialisasi yang kita akan kita jalankan adalah sosialisasi yang berdasarkan pada seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Heru, di mana pendekatan itu pakai tokoh, penokohan. Tentunya kita harus menghindari afiliasi dengan partai politik atau paslon tertentu, karena kecenderungannya adalah partai politik atau yang diusung partai politik adalah tokoh yang ada di wilayah tersebut. Nah,
pendekatan kita, kalau misalkan pendekatan kita dengan pendekatan tradisional seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Heru adalah pendekatan dengan penokohan. Kita menggunakan penokohan dengan alur yang berbeda dengan yang ada di partai. Misalkan seperti partai yang lebih identik dengan keagamaan, tentunya ada organisasi atau tokoh yang tidak bersentuhan dengan partai tersebut dan tidak bersentuhan dengan yang diusung oleh partai tersebut. Itu pendekatan cara yakin. yang tradisional. Saya potong sebenarnya Mas Charles ya. Oke. Kalau kita ambil dari tokoh agama, ya, berarti secara sederhananya ini kan menguntungkan partai-partai yang berplatform atau berideologi agama ya. Dan Anda yakin bahwa tokoh itu tidak terafiliasi dengan partai yang berbasis berideologi agama? Clear, Pak. Begini, seperti yang tadi saya katakan bahwa tentunya dengan melakukan pendekatan untuk sosialisasi dengan tokoh agama, tentunya ada sesuatu yang perlu kita telaah lebih dulu. Apakah tokoh tersebut berafiliasi dengan partai atau tokoh tersebut berafiliasi dengan yang diusung oleh partai? Kalau misalkan itu clear, kita bisa jadikan mereka sebagai tokoh untuk melakukan sosialisasi, Pak. Karena tidak semua tokoh agama bersentuhan langsung. Iya betul. Berarti ada kajian yang mendalam ya di internal kita. Tentunya orang-orang kita atau teman-teman yang ada di Bawaslu ada track record atau mungkin masukan. Oh ini clear, bisa dijadikan media kepanjangan tangan teman-teman sosialisasi pemilih. Itu akan kita jadikan media seperti itu. Yang kedua adalah pemilih yang emosional, Pak. Tentunya pemilih emosional itu memiliki ikatan yang kuat dengan partai. Dengan pendekatan budaya, ideologi, itu akan kita coba siasati itu. Ada pendekatan yang ke pemilih emosional, ada juga pemilih yang rasional. Lah, pemilih yang rasional itu di Kota Tegal adalah kota transit ya. Banyakan mereka itu mereka hanya menumpang bekerja saja, tapi mereka berdomisili justru di wilayah sebelah. Itu cenderung pemilihnya secara rasional, Pak. Secara rasional. Dan pendidikan politik yang harus dilakukan oleh teman-teman penyelenggara itu harus pendidikan politik yang lebih mengedepankan kepada calon tersebut atau partai tersebut mempunyai visi dan misi apa. Jadi model pendidikan politiknya seperti itu. Dan beberapa metode sosialisasi yang akan kita coba kolaborasi dengan elemen masyarakat, mungkin dengan komunitas-komunitas pemuda yang lintas hobi, yang mungkin ada tadi dengan genset dan lain sebagainya. Mungkin strategi yang akan kita terapkan pendekatan secara persuasif. Ini seperti itu. Barangkali ada pandangan lain atau dari kacamata apa sebagai mahasiswa Mas Heru ya atas tentu masyarakat kota dengan kabupaten kan beda ya kulturalnya, dan ini kan berpengaruh pada perilaku dan mindset ya. Mungkin barangkali ada pandangan yang berbeda. Oke. Mengenai hal tersebut, ada perbedaan yang sangat begitu mendasar, Bung. Apa itu? Yang pertama, kalau di masyarakat sekitar Kota Tegal, artinya mereka itu cenderung bukan siapa yang mencalonkan diri. Itu survei dari teman-teman juga, dari teman-teman mahasiswa juga ya.
Ada beberapa hal contoh lah, kayak kemarin khususnya kabupaten itu, masyarakat itu cenderung bukan siapa yang calon tapi apa yang mereka peroleh. Tuh. Maksudnya? Jadi artinya tingkat kesadaran masyarakat dalam segi politik itu ada perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah urban dengan yang lain. Ada, yaitu salah satunya tadi bukan siapa yang dicalonkan, bukan, tapi lebih cenderung pada apa yang mereka berikan. Transaksional dong. Lebih seperti itu. Makanya ada beberapa hal yang menurutku menjadi artinya menjadi perhatian bagi kita, khususnya apalagi jenengan sebagai penyelenggara, itu kesadaran dari masyarakat paling bawah sekalipun itu benar-benar buta terhadap politik. Karena ini transaksional ini kota atau kabupaten atau semua? Jadi posisinya itu ini buat perbandingan ya, antara di wilayah urban dengan yang lain. Contohnya tadi kabupaten itu lebih cenderung pada apa yang mereka berikan. Apa yang mereka berikan. Contoh lah, saya tidak beberapa hal teman-teman sebelum kemarin ada pemilihan 27 November itu teman-teman ada sekitaran 4 orang itu survei terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah. Apa jawaban-jawaban dari mereka? Itu pertama, saya tidak memikirkan siapa yang akan jadi dan siapa calonnya, tapi apa yang mereka berikan terhadap saya dan wilayah saya. Berikan ini konteksnya materi, itu bisa jadi materi, bisa jadi materi, bisa jadi salah satu contohnya ya tadi masa depan, bisa materi juga bisa. Jadi kalau masyarakat ini itu lebih cenderung melihat bahwa nanti setelah saya memilih, saya harus mendapatkan suatu hal. Misal ini RTA itu saya kompak ini mendukung paslon A juga. Saya harus dapat suatu hal untuk masyarakat contohnya misal bansos. Bukan bansos, tapi lebih cenderung kepada fisik, pembangunan fisik ya. Bisa jadi itu. Atau yang waktu itu lagi booming itu kan kebutuhan dasar pokok. Mereka butuh itu. Makanya balik lagi Gilas bahwa kesadaran masyarakat kita itu memang lebih cenderung pada apa yang diberikan ya. Nah, khusus untuk wilayah urban, saya rasa untuk wilayah Kota Tegal itu perihal tentang demokrasi sudah cukup baik. Artinya dengan segi statistik yang sudah diberikan tadi, ada beberapa DPT yang sebagai pemilih ya kan, menurunnya juga tidak benar-benar jauh lah, cuman 1%. Nyatanya hal tersebut bisa menjadi acuan bahwa di sana sudah bisa melakukan proses demokrasi yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Dan lagi saya rasa itu ada beberapa peningkatan partisipasi ya untuk wilayah urban. Itu ada beberapa cara yang saya rasa cukup harusnya elegan ya yang dilakukan oleh penyelenggara. Contoh lah, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna, ya mudah dipahami. Mudah dipahami, karena balik lagi tidak semua di wilayah urban itu dianggap oleh maju kan? Tidak. Artinya ada beberapa tempat, ada beberapa masyarakat yang memang tidak mendapat informasi yang cukup. Makanya tadi saya bilang bahwa libatkanlah kaula-kaula muda, perluas lagi
lewat platform digital, karena mereka memang lebih cenderung pada wilayah itu. Ya, ya. Terus mengadakan diskusi dan dialog. Ini perlu bagi baik penyelenggara maupun dari pihak si calon tersebut ya. Artinya untuk apa? Masyarakat itu tahu. Tadi yang katanya memang ternyata saya tidak tahu menau apa calonnya, yang penting apa yang saya dapat. Lah, makanya diadakanlah diskusi dan dialog lebih digencar lagi, baik dari penyelenggara maupun si calon, agar apa? Masyarakat itu tahu visi misinya, terus tujuan untuk ke depan setelah memang jadi itu untuk apa. Tidak semerta-merta demokrasi memunculkan pemimpin yang baru saja, tidak. Menurutku tidak sampai sependek itu. Artinya perlu adanya dinamika. Keresahan-keresahan masyarakat seperti ini, apa yang perlu ditanggapi oleh mereka, baik dari penyelenggara maupun calon. Itu yang kedua. Yang ketiga, informasi yang akurat, baik dari segi media sosial ya, tadi platform, penggunaan media sosial untuk sekarang itu kan nyatanya, balik lagi ya, netizen Indonesia itu dikenal sebagai penyerang Paling kecil. wah gila-gilaan itu. Makanya penggunaan media sosial dengan bijak, dengan informasi-informasi yang akurat. Terus mengajak tokoh masyarakat untuk apa? Selain tokoh masyarakat tak anggap sebagai influencer. Karena apa? Karena promosi mereka itu lebih didengar untuk masyarakat sekitar. Setidaknya ada beberapa masyarakat yang tidak mendapat informasi secara akurat tersebut, dia mendapat informasi lewat itu. Terus mengadakan kegiatan yang menarik. Contohlah tadi kenapa wilayah-wilayah tadi Margadana ya itu menurun, karena ada beberapa hal yang tidak mereka tertarik. Salah satu indikasi yang kuat ya tadi, kalah dengan faktor ekonomi yang mereka tinggalkan. Kalau 2-3 hari saya bisa hilang ini ya kan, artinya seperti itu. Lah, apa kunci suksesnya? Yang pertama adalah menghormati hak dan kebebasan pemilih. Itu perlu dilakukan, baik dari segi sesama antar pemilih, sama antar partai pengusung, ataupun baik dari penyelenggara tersebut. Untuk Kota Tegal kayaknya sudah baik ya, fair. Sudah fair. Saya anggap memang Kota Tegal saya anggap Kota Tegal itu sudah dewasa ya. Sudah pada di taraf tinggal bagaimana memoles pesta demokrasi itu lebih menarik lagi ya, gitu loh. Uang yang disebar di luar itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin karakter pemilih di Kota Tegal itu cenderung rasional, pemilihnya tidak begitu banyak. Terus kalau itu berarti transaksional loh. Iya, masuk transaksional Pak. Di Tegal itu sangat transaksional. Sehingga Pak, itu tantangan buat kita untuk bisa menyadarkan mereka bagaimana caranya memilih secara rasional, tidak transaksional. Ya, karena kalau rasional itu berarti cara tadi, pandangnya kan lihat visi misi ya. Nah, pendidikan politik itu yang harus kita sampaikan sebagai penyelenggara kepada pemilih. Supaya apa? Tidak terjadi yang namanya wilayah Kota Tegal adalah wilayah politik yang transaksional. Itu banyak faktor yang membuat jadi transaksional. Banyak faktor yang membuat jadi transaksional. Salah satunya ketika penduduk Margadana dia harus bekerja di luar Kota Tegal dan pulang, dia harus memilih. Dia mengeluarkan uang sekian untuk tidak datang. Dia akan kehilangan uang 4-5 juta satu hari. Ini kan perbandingannya adalah saya pulang, saya hilang 4 juta. Bagaimana caranya biar bisa pulang, saya tidak hilang 4 juta? Akhirnya muncullah transaksional itu Pak. Salah satunya itu. Yang kedua, warga pesisir ketika dia harus berlayar, saya akan noblos ketika ongkos saya dapat satu hari berlayar itu bisa dapat, istilahnya apa itu, uang capek lah.
Dalam misal itu difasilitasi oleh ada yang fasilitasi lah misal, berarti mungkin itu bisa hilang. Nah, ini mungkin tugas kita untuk bisa merasionalisasikan kejadian itu, biar mereka itu mau menjadi warga negara, warga Kota Tegal dengan menyalurkan suaranya. Di saat mereka harus kehilangan uangnya pada saat dia tidak berangkat ke laut, minimal itu kan harus ada sesuatu yang mendasar, Pak. Keyakinan mereka untuk mengorbankan keuangan satu hari itu untuk bisa noblos. Berarti rela, kalau dalam putri-putri Pancasila ya, khususnya sila ketiga, rela berkorban ini terjadi. Pendidikan itu yang harus kita tanamkan kepada pemilih, Pak. Atau mungkin ada pencapan khusus, berarti calon-calon pemilih yang hari ini diaspora di luar Kota Tegal, kita sebut sebagai pejuang demokrasi. Namanya pejuang kan nggak ada untungnya. Jadi untuk memperjuangkan demokrasi di Kota Tegal agar lebih baik lagi, untuk memperjuangkan memilih pemimpin yang terbaik di Kota Tegal demi majunya Kota Tegal ini. Berarti ini salah satu mungkin ke depan bisa dipakai oleh KPU Kota Tegal. Ya, minimal ada regulasi yang membuat itu jadi lebih mudah. Mungkin kita tidak bisa menegasikan mereka, melarang mereka untuk tidak bekerja di Jakarta, atau menyuruh mereka pulang dengan paksa. Itu jelas tidak memungkinkan. Yang bisa membuat itu bisa berjalan mulus adalah aturan. Atau kita bisa diuntungkan dengan aturan, atau kita effort lebih tinggi dengan kejadian yang sama persis dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu butuh effort yang lebih kencang. Ya mungkin ada strategi-strategi yang lain, misalkan sosialisasi yang lebih kencang, kita bolak-balik ke sana, atau pendekatan secara personal dengan teman-teman panitia ad hoc yang ada di lapangan. Mungkin cara-caranya bisa seperti itu. Pelan-pelan. Ada dua ini, ada dua hal yang mempengaruhi hal tersebut. Contohlah, dimana untuk wilayah urban itu kan cenderung, khususnya di Kota Tegal ya, saya anggap memang sudah pada di taraf dewasa. Ya. Sudah di taraf dewasa. Kurangnya statistik tadi yang dikeluarkan adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman. Tinggal itu. Contohlah, kalau saya tidak memilih paslon A atau pesta demokrasi kali ini, saya anggap saya rugi, karena kebijakan apapun nanti setelah saya pulang ke rumah kan, artinya saya harus patuh terhadap politik yang terjadi waktu itu juga di wilayah Kota Tegal khususnya. Contohlah, saya tidak memilih waktu pemilihan kemarin 2024 dengan alasan bahwa saya berdagang dan bekerja atau yang lain lah ya. Artinya gini, saya rugi karena saya tidak mendapat akses apapun, karena saya tidak menjadi pemilih. Lah, kesadaran itu dan pemahaman tentang mengenai demokrasi itu kan pada di taraf saya anggap cukup rendah, karena balik lagi, selain menjadi pemilih, masyarakat itu menjadi objek bagi si calon. Jadi perlu ada literasi politik ya. Lebih dari itu, makanya selain pemahaman dan kesadaran, tentu membangun kepercayaan. Itu yang trust. Itu perlu, karena selain masyarakat bisa ambil bagian dalam pesta demokrasi,
kesenjangan sosial ketika terjadinya pesta demokrasi itu kan tidak bisa menjadi di luar lingkungan kita, iya kan? Artinya kita tidak bisa menghendaki bahwa nanti ini crash, nanti ini bisa berjalan dengan baik, itu tidak bisa kita prediksi. Ya, tidak bisa kita. Makanya juga ada beberapa faktor yang dimana khususnya untuk wilayah Tegal, orang-orangnya itu kan memang cenderung anggap bahwa secara transaksional jelas, ya kan, clear. Walaupun kalau transaksional saya pikir sih hampir semua. Walaupun kita tidak boleh menjas bahwa Kota Tegal itu lebih transaksional. Iya, walaupun di wilayah yang lain itu malah transaksionalnya malah sedikit. Entah itu kesadaran mereka terhadap pesta demokrasinya bagaimana atau tentang politiknya itu bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas bahwa selain khususnya Kota Tegal dan wilayah sekitar ada perbedaan transaksional di sana. Itu yang menjadi beberapa hal artinya pemahaman tentang demokrasinya itu tergantung dari penyelenggara, bagaimana mereka menyadarkan masyarakat tentang pendidikan politik, tentang kesadaran politik, tentang pemahaman politik, dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan itu. Guna apa? Selain membangun kepercayaan bahwa masyarakat itu mampu mengenali, ini salonnya, ini yang memang pas, gitu loh. Artinya setelah saya mencoblos ini saya tidak merasa rugi. Artinya merasa rugi, toh saya bertanggung jawab atas apa yang saya pilih, walaupun nanti ada beberapa hal di waktu pemerintahannya nanti bagaimana, ya tanggung jawab saya sebagai pemilihnya kok, gitu kan. Artinya yang paling tidak masyarakat itu sadar gitu. Saya memang harus artinya pulang dan memilih. Selain ada faktor-faktor tadi ya, ada ekonomi dan yang lain. Oke, ya kita sudah masuk di penghujung acara ya. Mungkin ada closing statement dari narasumber satu, Pak Charis. Bahwa yang namanya sosialisasi itu memang sudah tugas dan kewajibannya KPU. Jadi apapun permasalahannya, apapun halangannya, apapun yang terjadi di kondisi masyarakat, itu harus kita coba pahami dan kita harus cari solusinya. Sosialisasi itu harus masif. Kenapa? Karena itu adalah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh KPU. Berbagai macam strategi coba kita jalankan, mungkin tatap muka langsung atau strategi sosialisasi lewat media. Yang terpenting adalah pendidikan politik, itu harus tersampaikan secara lugas kepada masyarakat pemilih. Ikhtiar demi ikhtiar kita coba jalankan, tentunya dengan masukan dari beberapa elemen, baik elemen mahasiswa, elemen masyarakat, tokoh masyarakat. Coba kita kolaborasi untuk sama-sama bergerak meningkatkan nilai partisipasi pemilih lewat pendidikan politik yang positif. Itu closing dari saya. Mas Heru, closing statement bagaimana? Sosialisasi pemilih pada kesempatan podcast kali ini ya. Artinya yang efektif dapat meningkatkan kesadaran partisipasi. Nah, apa yang perlu dilakukan tadi, ada beberapa penyadaran terhadap masyarakat tentang pendidikan politik, sosialisasi dan yang lain yang perlu dilakukan oleh penyelenggara ya. Lalu partisipasi pemilih itu selain menjadi objek pemilih ya, itu kan kualitas nanti setelah demokrasi itu berjalan dan selesai, hal apa yang nanti, ide-ide apa yang perlu digagas selain pesta demokrasi ini selesai? Paskanya. Pasca. Itu yang menjadi PR
baik dari masyarakat, penyelenggara maupun orang yang terpilih tadi, gitu. Nah, selain partisipasi pemilih yang tinggi dan aktif, sangat penting dalam proses demokrasi karena dapat memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diwakili oleh pemerintah. Itu yang menjadi cita-cita sebuah negara yang di dalamnya penuh dengan dinamika masyarakat, pemerintah dan yang lain. Itu yang perlu kita kawal. Apalagi sebagai penyelenggara itu wajib hukumnya menjaga nilai-nilai luhur dari proses demokrasi tersebut. Makanya saya harap dengan partisipasi pemilih yang kuat tadi dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Itu saja. Oke ya, terima kasih. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan ya, singkatnya. Yang pertama, bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yang pertama adalah masifkan sosialisasi. Kemudian manfaatkan ruang-ruang yang ada ya, baik platform digital, melibatkan ketokohan dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita memahami betul tipologi masyarakat tentang perilaku pemilih agar mereka terbangun ya, mereka terbangun dari tidurnya tentang demokrasi sehingga mereka sadar bahwa satu suara itu sangat bermanfaat demi kemajuan wilayahnya atau daerahnya ya. Mungkin itu saja ya para pendengar Ngopi Degan, ngobrol pintar demokrasi Tegalan. Kita lanjut episode yang akan datang tiap hari Senin. Sekian, terima kasih Pak Carih, terima kasih Mas Heru. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.